Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Oke, semuanya sehat, semuanya lengkap hari ini. Tadi pagi sarapan dulu? Cung yang ke sarapan. Oke, good, bagus ya. Mandi? Kedah ibaknya. Sholat? Sholat subuh sabaraha rakaat, Cing? Pinter berartinya. Berarti tengah wadul. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi pembelajaran apa? Dengan Ibu pelajaran apa? KKA. Apa itu KKA? Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Siap. Mari belajar. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja? Apa itu kecerdasan artifisial? Kemudian karakteristiknya ada berapa? Ada 4. Kemudian ada juga perbedaan kecerdasan artifisial dan juga kecerdasan manusia. Itu yang sudah kita pelajari. Kita akan melanjutkan ke materi yang ini, mesin cerdas versus mesin non cerdas. Namun sebelum ke sana, Ibu ada pertanyaan dulu nih. Siapa yang sudah bisa mencuci bajunya sendiri? Oke, pala linter ya. Tos kelas 5 tos tiasa nyeusehan ku nyalira. Soleh, nyeusehanana nganggo panangan atau dibantosan ku mesin? Ku panangan nganggo naon? Sikat. Itu yo ku mesin cuci. Terus habiat teu ngacung terap, Kak? Ku sikat ku panangan. Terus ade Kasya pakai apa? Pakai mesin. Si kembar Depa Depi tangan nyeuseuna barengan ya. Oke, bagus. Kalau mencuci secara manual menggunakan tangan itu akan lebih bersih dan juga kalian mengeluarkan keringat ya. Tapi kalau kalian tadi teman kalian ada yang dibantu dengan mesin cuci ya, tidak apa-apa, itu juga berarti memanfaatkan teknologi ya. Memanfaatkan teknologi, jadi pekerjaannya terbantu. Dan apa yang kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi seperti tadi teman kalian Iyo dan juga Kasya sudah menggunakan pemanfaatan teknologi untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Iyo, mesin cucinya 1 tabung 2 tabung? 2 tabung. Oke, Kasya 1 tabung. Oke. Boleh Iyo ceritakan bagaimana cara menggunakan mesin cuci yang 2 tabung? Pertama-tama dikasih air, masukkan pakaian, lalu kasih sabun, langsung puterin. Puterin apanya? Tombolnya. Oke. Lanjut. Terus dikuras. Puterin tombolnya. Langsung kasih air lagi, puterin lagi. Kalau sudah, pindahin ke pengering. Lalu puterin pengering, lalu jemur. Oke, berarti ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Iyo. Meskipun dengan bantuan mesin cuci, tapi masih secara manual karena harus diputer-puter ya. Masukin pakaiannya diputer, masukin air diputer lagi gitu. Nah, ada yang mesin cuci 1 tabung yang Kasya tadi, gimana Kasya? Masukin bajunya, puterin, diputerin lagi 2 kali. Habis itu
di perat manual soalnya pengeringnya itu rusak. Oh, pengeringnya rusak. Oke, berarti ya sebetulnya yang Kasya dengan yang Pandi itu sama-sama 2 tabung, tapi yang Kasya itu pengeringnya rusak. Jadi yang digunakannya itu hanya 1 tabung gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi nih. Di sini ini contoh mesin cuci 1 tabung. Yang ini mesin cuci 2 tabung seperti yang Iyo dan Kasya ya. Oke, di sini Ibu biasanya ibu kan pakainya yang ini ya di rumah. Perbedaan antara mesin cuci 1 tabung dan 2 tabung, ya. Kalau yang 1 tabung, ibu biasanya kalau mencuci, kalau sudah dalam keadaan mencolok, bukan mencolok, listriknya sudah menyambung gitu ya. Tinggal pencet start, sini pencet start, maka akan muncul di sini waktu. Ya, pencet start, tambahkan di sini air, levelnya mau segimana, atau misalkan mau langsung aja boleh. Pencet start, muncul di sini waktu. Ini yang dicucinya mau apa? Kalau misalkan selimut, ada di sini tombol untuk selimut. Kalau misalkan pakaian biasa, ada di sini juga. Kita tinggal pilih mau mode yang mana. Pencet start, pilih mode, kemudian ini menyala, tombol menyala, maaf. Tombol menyala menghidupkan, pencet modenya mau pakaian atau apa, kemudian pencet start. Nanti dia akan menimbang sendiri, si mesin cuci itu nimbang seberapa banyak cucian yang ada di dalam mesin cuci itu. Habis itu dia akan mengeluarkan air sendiri. Nanti setelah dimasukkan deterjennya, dia akan mencuci sendiri, membilas sendiri, dan juga akan mengeringkan sendiri. Jadi kalau udah dipencet ini, ibu tinggalin aja. Ibu bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, sapu, beberes. Nanti kalau sudah selesai mencucinya, dia ngasih tahu ada bunyi atau suara, ada nyanyian. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, nanti dia mesinnya itu mati sendiri ya. Jadi kalau udah selesai, udah mati, ibu tinggal angkat dan jemur. Berbeda dengan ini, yang kedua tadi Iyo, boleh Iyo praktekkan Iyo, demonstrasikan bagaimana cara Iyo menggunakan mesin cuci 2 tabung. So. Ini yang buka, kasih pakaian, ini diputerin, lalu dikuras, ini diputerin, lalu dikasih air lagi, ini diputerin, ininya pindahin ke sini, lalu diputerin, lalu ini buat apa fungsinya? Pengering. Pengering. Oke. Udah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Iyo. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan teknologi ya, pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, ini yang 1 tabung dengan yang 2 tabung, lebih baik yang mana? Yang 1 tabung. Kenapa yang 1 tabung? Soalnya bisa ngerjain sendiri. Oke, berat. Apakah mesin cuci 1 tabung ini bisa dikatakan mesin cerdas? Bisa. Kenapa? Mengerjakan sendiri. Oke, nah sebelum kita lebih praktis juga, sebelum kita masuk ke apa itu mesin cerdas dan non cerdas, kita akan review dulu materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu mengenai apa itu kecerdasan artifisial. Syung yang masih ingat? Oke, Rafa silakan. Adalah teknologi yang membantu komputer belajar dan pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Selanjutnya, apa saja 4 karakteristik kecerdasan artifisial dan contohnya? Ada 4 nih, masih ingat guys? Cung, siapa aja yang masih ingat? Oke, Pandi. Karena belajar dari data YouTube. Misalnya YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Oke, KA atau kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Jadi misalnya itu YouTube merekomendasikan tontonan dari riwayat sebelumnya. Ayo yang kedua, siapa karakteristik? Oke, Widi silakan. Mampu beradaptasi dan meningkatkan pemrogramannya. Contohnya? Aplikasi Meta seperti Google Map berarti memperbaiki, jadi menunjukkan jalan tercepat atau jalan mana yang tidak macet gitu. Yang ketiga, silakan Wi.
berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya aplikasi cuaca. Oke, model prediktif berarti diprediksi apakah hari ini akan hujan, apakah hari ini mendung, ataukah panas atau berawan gitu ya. Yang terakhir. Oke, Juju. Mampu mengenal pola dan membuat keputusan secara otomatis. Oke, contohnya. Aplikasi sosial media Facebook. Oke, media sosial Facebook. Dari kalian ada yang sudah menggunakan media sosial Facebook? Mamahnya pasti suka lihat mamahnya Facebookan atau siapa tetehnya. Biasanya di pinggirnya itu ada rekomendasi orang-orang yang mungkin Anda kenali untuk ditambahkan. Oke. Kemudian yang terakhir nih, review sedikit lagi. Apa saja perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia perbandingannya? Oke, Wi, apa Wi? Kecerdasan artifisial Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi dan tidak memiliki perasaan. Ya, namanya juga kecerdasan artifisial ya. Kalau kecerdasan manusia? bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Oke, lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama melalui kegiatan tanya jawab. Siswa mampu menganalisis contoh mesin cerdas dan non cerdas di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan game ya. Siswa dapat mengelompokkan barang berdasarkan mesin cerdas atau non cerdas dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berkelompok, kalian dapat mengevaluasi dan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti hari ini kegiatannya itu ada bermain game. Kalian tahu suka nonton Clash of Champions? Oh, suka. Suka kan? Yang Clash of Champions. Nah, kita nanti akan bermain Clash of Champions di kelas ini yang ada 3 fase itu ya. Nanti kita akan bermain game. Kemudian kalian juga akan ada kegiatan berkelompok nanti ya, mengevaluasi dan mempresentasikan. Jadi kalian nanti menganalisis apa kelebihan dan kekurangan dari mesin cerdas dan non cerdas. Nah, apa yang kalian dapat ketika kalian mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, kalian menggunakan teknologi dengan tepat. Ya, artinya kalian tahu kapan harus menggunakan kecerdasan artifisial dan kapan tidak. Kemudian yang kedua, menghemat waktu dan energi. Kalau misalkan bisa dimanfaatkan, ya kenapa tidak gitu ya. Yang ketiga, lebih bijak dalam memakai gadget ya. Yang keempat, meningkatkan kreativitas di rumah atau di sekolah melalui kecerdasan artifisial. Biasanya kalian suka apa yang digunakan kalau meningkatkan kreativitas? Aplikasi apa yang biasanya digunakan? Kalau gambar-gambar atau mendesain apa? Capcut. Apalagi? Kalau bikin jadwal-jadwal yang kayak gitu kalian biasanya di mana? Canva. Oke, bagus. Kemudian melatih kemandirian dan tanggung jawab juga kalian. Meskipun kecerdasan artifisial itu membantu untuk kalian, tapi kalian itu harus tetap bijaksana gitu ya. Itu manfaat yang akan kalian dapatkan, Ibu juga dapatkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Lanjut. Nah, di sini Ibu ada video nih. Tuh. Masuk lagi, keluar lagi, bersihin lagi. Oke. Tadi berarti dalam satu alat ini ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Menurut kalian apa yang sedang dilakukan oleh alat tersebut barusan? Membersihkan lantai. Kalau alat yang kedua, membersihkan kursi, noda dari kursi. Menurut pendapat kalian berdasarkan tadi hasil video, robot vacuum cleaner itu yang namanya tadi maju mundur bulat-bulat gitu namanya teh robot vacuum cleaner. Apakah termasuk mesin cerdas atau tidak? Kenapa termasuk?
Karena bisa bekerja sendiri. Terus apa yang bisa alasan kalian mengatakan kalau itu bisa bekerja sendiri? Apa saja alasannya berdasarkan video tersebut? Coba, bagaimana? Tadi di video kan nih ya, kita ulangi nih. Di video teh bolak-balik nih. Balik dulu kan, masuk ke ruangannya dulu, balik lagi, jadi bersih lagi. Artinya dia mengambil keputusan sendiri untuk membersihkan dulu karena dirinya sudah kotor, masuk dulu ke rumahnya, dibersihkan dulu, dilap lagi gitu. Jadi dia sudah membuat keputusannya sendiri gitu ya. Kalau alat yang kedua ini manual, harus dipegang oleh manusia. Nah, menurut kalian dari video tersebut, dari video ini, mana yang lebih baik? Apakah mending menggunakan robot vacuum cleaner atau sapu biasa? Kenapa? Karena mengerjakan sendiri, jadi kalian santai gitu, lamun sapu mak kita yang sapu-sapu gitu ya. Itu juga ada kelebihan dan kekurangannya nanti ya. Ada keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita balik lagi ke Canva. Oke, itu tadi sudah. Lanjut kita ke paparan dulu ya. Paparan apa itu mesin cerdas dan non cerdas. Bentar, ini rada-rada nge-lag. Ya, sudah. Tadi kita sudah berdiskusi mengenai video ini robot vacuum cleaner. Sekarang kita akan belajar mengenai Ibu terangkan dulu mengenai apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Secara sederhana aja ya. Mesin cerdas itu yang bisa menyesuaikan diri, belajar dari data, dan mengambil keputusan sederhana untuk membantu manusia. Contohnya tadi robot vacuum cleaner. Kemudian tahu smartwatch? Dari kalian ada kemarin Ibu lihat siapa yang pakai smartwatch? Iya, kamu. Kemana sekarang smartwatchnya? Dicas. Kemudian smartphone itu adalah contoh dari mesin cerdas ya. Kalau contoh mesin non cerdas itu ada kalkulator, jam dinding. Nah, mesin non cerdas ini hanya bisa berjalan sesuai dengan perintah langsung dari manusia tanpa bisa menyesuaikan keadaan. Kayak tadi mesin cuci iyo, kalau diputar jalan, kalau nggak diputar jalan nggak? Enggak, berarti tetap harus memerlukan bantuan manusia sesuai keinginan manusia. Berbeda lagi dengan yang mesin cerdas, dia belajar dari data. Kalau sudah kotor kayak vacuum cleaner tadi, masuk dulu ke rumahnya, bersihin dulu, habis itu balik lagi untuk membersihkan lantainya. Gitu ya, lanjut. Nah, ini perbandingan dari mesin cerdas dan non cerdas. Cara kerjanya, adaptasinya, pengambilan keputusannya. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Seperti tadi Google Maps ya. Itu juga. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Ini contoh mesin cerdas dan non cerdas itu yang tadi sudah kita bahas. Ini sengaja Ibu tidak munculkan karena akan ada di game nanti ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke game. Game yang Clash of Champions, di mana fase 1 itu ada memorize. Memorize itu mengingat ya. Kalian nanti akan Ibu dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjadi mesin cerdas, satu kelompok lagi menjadi mesin non cerdas. Oke, yang kedua ada recall. Recall itu mengingat kembali. Ini kan diingat nih, lihat. Memorize diingat dulu, ini recall. Oh, diulangi lagi. Yang ketiga baru examine, nanti langsung mengerjakan. Nih. Oh, Ibu jangan dulu. Ibu bagi dulu, udah aja ini kelompok cerdas ke sini berenam. Ini non cerdas ya. Sekarang yang fase 1 dulu ya. Perhatikan, ini harus bekerja sama, tergantung kalian nanti tekniknya mau bagaimana. Apakah mau dibagi satu-satu? Silakan kalian berembuk dulu. Ngariung, sok ngariung, badai kumaha. Ku Ibu badai ditunjukkan enak, gak usah dirubah tempat duduknya. Kaliannya aja yang berkumpul ya. Nih, fase siap ya. Kalian mau dibagi-bagi boleh. Mesinnya buat diingat atau mau bagaimana juga terserah kalian, gimana tekniknya kalian nanti. Siap, kita masuk ke
Fase 1 memorize. Nih. Fase 1 memorize. Di sini ada 2 bagan. Mesin cerdas dan non cerdas. Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan diingat apa saja. Ini kamu ke bagian apa? Non cerdas, berarti yang sebelah sini. Kamu ke bagian yang cerdas, berarti sebelah sana. Mana saja yang harus diingat? Oke. Sambil ibu siapin di sini ya. Berarti di bagian recall itu kalian setelah mengingat harusnya ini teh pakai tulisan, tapi nggak apa-apa lah. Masih ini recall udah. Sekarang baru ke fase yang terakhir, yaitu kalian harus mengingat. Oke, silahkan dari tiap kelompoknya mengambil satu ke sini dan ditempel. Silakan 1, 2, 3, ayo cepat. Siapa yang duluan, kelompok mana yang duluan selesai? Kamu apa? Non cerdas ya, berarti di sini. Kamu yang cerdas berarti di situ. Atau nggak apa-apa, nggak usah ditempel oke gitu kan? Gantian. Kalau udah satu gantian. Oke. Satu aja. Ayo. Gak usah, biarin. Ayo. Lanjut, ayo. Siapa yang duluan? Oke. Ayo, terakhir. Satu lagi. Oke, berarti pemenangnya itu kelompok non cerdas. Gak apa-apa, beda sedikit ya. Beda sedikit dalam berapa detik gitu. Nih, ibu ini dulu cek dulu apakah benar gitu ya. Di sini di non cerdas ada mesin cuci 2 tabung, ada kamera yang zaman dulu tuh menggunakan film. Kemudian ada sapu biasa, ada saklar, mesin tik, kalkulator, mobil jadul, kemudian radio, buku, jam dinding, HP jadul, HP tapi masih yang jadul, dan ada mainan pesawat. Oke, semuanya betul. Tepuk tangan untuk kelompok non cerdas. Sekarang kelompok yang cerdas ini drone, robot vacuum cleaner, kalkulator digital, mesin cuci 1 tabung, mobil Tesla, gaya pisan. Kemudian ada smartphone, kemudian lampu dengan wifi, kemudian ini speaker Amazon, kemudian ini bisa tablet atau buat baca. Kemudian ada kamera digital, smartwatch, dan juga printer. Oke, semuanya juga tepat di bagian mesin pintar. Tepuk tangan. Sekarang artinya kalian sudah paham dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas ditunjukkan dengan barusan kalian memilih itu. Kalian sudah bisa mengelompokkan mana saja yang mesin cerdas dan mana saja yang mesin non cerdas. Nah, sekarang kita akan kegiatan berkelompok, tapi ibu kelompoknya pecah lagi. Kalau barusan ada mesin cerdas dan non cerdas, sekarang kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Berarti barisan depan, tengah, dan juga terakhir. Ya, silakan. Untuk bekerja sama. Ini LKPD-nya.
Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silahkan bekerja sama. Oke. Oke, langsung presentasi saja ya. Diskusi kelompok. Penampilan pertama kita biasa menggunakan spin wheel biar adil. Spin wheel. Dah, silakan kalian tentukan siapa yang mau presentasi atau nanti bagian bacanya semuanya aja ya. Oke. Kelompok 3. Oke, sudah siap? Nih, silakan ke tempat duduk masing-masing dulu. Udah dibagi-bagikan tugasnya. Kelompok 3, silakan ke depan. Kelompok 3 silakan ke depan. Sok, bukaan dulu siapa bagian ngebukanya. Nanti gantian aja nih. Sok. Yang ini yang kita aja. Nih, sok. Boleh tunjukkan apa? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tentang apa itu Mesin cerdas, kelebihannya hasil langsung terlihat dan bisa diedit, autofokus cepat. dulu ayang, ini namanya mesin cerdasnya apa? Ini kamera digital, ini kamera film ya. 2. Lanjut. Kekurangannya mahal, perlu baterai dan memori besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Fotografer, konten digital, dokumentasi sekolah. Mesin non cerdas. Lebih murah dan sederhana, tidak butuh listrik. Hasil foto klasik atau artistik. Terbatas jumlah foto 24 sampai 36. Hasil tidak bisa langsung dilihat. Cuci film lama dan mahal. Koleksi retno, hobi fotografi klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin cerdas dan mesin non cerdasnya itu ada kamera digital yang ada deteksi wajah. Ya, ada deteksi wajahnya. Itu dengan kamera jadul yang film ini. Nih. Silakan kalian tanggapi apakah sudah sesuai kelebihan dan kekurangannya atau ada masukan. Silakan kelompok 1 dulu masukannya. Sok. Siapa yang mau berbicara? Oke, Soleh. Gimana tanggapannya untuk kelompok 3? Sudah bagus. Terus langsung disemangatin aja. Oke, Semangat. Semangat. Oke, silakan kelompok 2. Siapa? Eva. Oke, silakan Eva masukannya untuk kelompok 3. Sudah tepat. Kelebihan kekurangannya? Oke. Udah gitu Don? Oke. Baik, kelompok 3 tadi berdiskusi mengenai kamera jadul yang menggunakan film dan kamera digital yang kameranya itu bisa mendeteksi wajah, kemudian mendeteksi umur. Nah, itu mesin cerdas dan non cerdasnya. Kelebihannya sudah sesuai, kekurangannya juga di sini sudah sesuai. Oke,
berarti bentar. Nah, nanti bisa ditambahkan kalau misalkan di mesin yang non cerdas itu emang ya dicucinya itu lama, terus kan dicucinya juga manual, beneran pakai air. Kalau misalkan pakai yang kayak gini mah, apa ini teh? Kalau dulu mah disebut nate film nak nyuci film. Kalau zaman SD ibu dulu di foto ya kayak gini. Kita beli ininya nyuci film, bisa kita cuci ke tukang cuci foto. Gitu. Oke, nanti paling bisa ditambahkan itu, selebihnya sudah baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan duduk lagi kelompok 3. Oke, kalian semuanya sudah melakukan presentasi, semuanya sudah selesai. Berdasarkan tadi hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, semuanya sudah bagus. Kalian sudah menunjukkan pemahaman kalian. Kalian juga sudah mampu mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan dari mesin cerdas dan non cerdas ya. Sekarang Ibu mau ada salah seorang yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa kita sudah belajar apa saja hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo siapa? Ada? Soleh? Sok, boleh. Pembelajaran hari ini, jadi kita sudah belajar apa saja hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang alat elektronik zaman dahulu dan alat digital zaman sekarang. Oke, sudah belajar mengenai kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bertanya, kita refleksi dulu ya. Bagian mana yang kalian rasa paling sulit dalam materi yang kita pelajari hari ini? Yang paling sulit itu ketika apa? Bagian yang paling sulit, ada yang bagian yang paling sulit? Oke, Soleh, bagian yang mana? Bagian mengeluarkan pendapat. Kenapa merasa sulit? Malu-malu, berarti kamunya itu mah yang tidak percaya diri ya. Kemudian bagian mana yang paling mudah? Pembelajarannya itu babari pisan ya Bu. Bagian yang mana? Pas bagian ini itu gampang. Oke, berarti kalian sudah paham, sudah bisa mengelompokkan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Oke, bagian yang paling kalian sukai dari kegiatan awal sampai akhir, yang paling disukai itu kegiatan yang mana? Oke, Soleh? Presentasi yang paling disukai. Oke, yang paling tidak disukai? Kegiatan yang mana yang paling tidak disukai? Nggak rame ini mah misalnya. Kegiatan yang mana ada? Kenapa tidak ada? Karena semuanya seru. Oh, oke, baik, terima kasih. Kalau begitu, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi silakan dikerjakan. Oke, hasil dari soal yang sudah kalian isi tadi, soal evaluasi sudah kalian isi, nanti Ibu periksa. Jika ada yang nilainya masih di bawah, berarti kita akan adakan remedial dan juga pengayaan untuk nanti. Nah, kita hari ini belajar mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kita akan mempelajari, iya betul, etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi meskipun kecerdasan artifisial, kita harus tetap memiliki etika ya. Bagaimana etika yang baik ketika menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, Ibu rasa itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Materi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kalian, bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.